722-0004 dari kelas A01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Devia dengan NIM 1910127220013. Saya dari kelas A01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ardian Rahma dengan NIM 1910-1271-20001 dari kelas A01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Miftahul Huda, biasa disapa dengan Rizal. NIM saya 191017210015 dan saya dari kelas A01. Pembahasan yang pertama mengenai definisi kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu career, yang artinya pelari, dan curer, yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum yang biasa digunakan adalah manhaj, yang berarti jalan terang yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan definisi menurut istilah, kurikulum ialah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai komponen kurikulum. Beberapa komponen kurikulum, yaitu yang pertama ada komponen tujuan. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik. Mengingat kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tujuan kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Tujuan umum pendidikan dijabarkan dari sebuah falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Perumusan tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kurikulum. Yang kedua, ada materi atau isi. Komponen isi atau materi pelajaran kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang akan diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Jenis-jenis bidang studi ditentukan atas dasar tujuan institusional sekolah yang bersangkutan. Jadi, ia berdasarkan kriteria apakah suatu bidang studi menopang tujuan institusional atau tidak. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan yang dikembangkan. Yang ketiga, ada strategi atau metode. Strategi atau metode adalah komponen yang mempunyai fungsi yang sangat menentukan keberhasilan. Pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh komponen ini. Bagaimanapun lengkap dan jelasnya komponen lain tanpa dapat diimplementasikan melalui strategi yang tepat, maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, setiap guru perlu memahami secara baik peran fungsi metode dan strategi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang keempat, ada komponen alat dan sumber. Walaupun fungsinya sebagai alat bantu, akan tetapi memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Dalam kemajuan teknologi seperti sekarang ini, memungkinkan siswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan hasil-hasil teknologi. Oleh karena itu, peran dan tugas guru bergeser dari peran sebagai sumber belajar menjadi peran sebagai pengelola sumber belajar. Melalui penggunaan berbagai sumber itu, diharapkan kualitas pembelajaran akan semakin meningkat. Terakhir, ada komponen evaluasi. Evaluasi merupakan proses yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan formal. Bagi guru, evaluasi dapat menentukan efektivitas kinerjanya saat ini. Sedangkan bagi pengembang kurikulum, evaluasi dapat memberikan informasi untuk perbaikan kurikulum yang sedang berjalan. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai model kurikulum. Terdapat 4 model kurikulum dalam pendidikan inklusif yang dapat disesuaikan dengan setiap peserta didik, yaitu yang pertama ada duplikasi kurikulum. Duplikasi adalah cara dalam pengembangan kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan menggunakan kurikulum yang sama seperti yang dipakai oleh anak-anak pada umumnya. Yang kedua ada modifikasi kurikulum.
Model ini adalah cara pengembangan kurikulum dengan memodifikasi kurikulum umum yang diberlakukan untuk peserta didik reguler yang kemudian diubah untuk disesuaikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan demikian, peserta didik berkebutuhan khusus dapat menjalani kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Modifikasi kurikulum ini dapat dilakukan baik sebagian atau seluruh perangkat kurikulum, mulai dari tujuan, isi kurikulum, proses pembelajaran, maupun evaluasinya. Hal ini tergantung dengan kondisi hambatan dan potensi setiap peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga ada substitusi kurikulum. Substitusi kurikulum ialah mengganti sesuatu yang ada dalam kurikulum reguler dengan sesuatu yang lain untuk disesuaikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Penggantian dilakukan karena terdapat hal-hal yang tidak mungkin diberlakukan kepada peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi masih bisa diganti dengan hal lain yang kurang sepadan. Model penggantian bisa terjadi dalam hal tujuan pembelajaran, materi, proses, dan evaluasi. Yang terakhir ada omisi kurikulum. Omisi merupakan upaya untuk menghilangkan sesuatu atau bagian atau keseluruhan secara total dari kurikulum reguler karena hal tersebut tidak dapat diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan kata lain, omisi berarti sesuatu yang ada dalam kurikulum reguler tidak dapat disampaikan atau tidak diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus karena sifatnya terlalu sulit atau tidak sesuai dengan kondisi anak berkebutuhan khusus. Bedanya dengan substitusi, yaitu jika substitusi akan disediakan materi pengganti yang sepadan, sedangkan dalam model omisi tidak ada materi pengganti atau dihilangkan sepenuhnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi kurikulum yang fleksibel. Berbicara mengenai masalah ini, maka bersangkutan langsung dengan pendidikan inklusif, di mana pendidikan inklusif ini menggunakan kurikulum yang berlaku di sekolah reguler, tetapi bersifat fleksibel, atau dengan kata lain menggunakan kurikulum berdiferensiasi sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya bahkan dengan hambatannya. Kurikulum akan dikembangkan oleh sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Pengembangan kurikulum ini nantinya akan diadaptasi dan diakomodasi sehingga peserta didik reguler maupun peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengakses kurikulum dengan baik dan efektif. Di mana fleksibilitas kurikulum ini dan sistem penilaian merupakan ciri khas kurikulum di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Fleksibel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya lentur, luas, mudah, dan cepat menyesuaikan diri. Maka ini berarti kurikulum yang fleksibel merupakan bentuk penyesuaian kurikulum yang perlu dilakukan agar setiap peserta didik mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi setiap peserta didiknya. Penetapan peserta didik yang memerlukan modifikasi kurikulum ini tergantung dari hasil identifikasi dan hasil asesmen setiap anak yang berbeda-beda. Fleksibilitas kurikulum merupakan salah satu elemen penting dan menjadi syarat utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, di mana kurikulum yang fleksibel dimaksudkan sebagai penyesuaian kurikulum dengan kondisi peserta didik. Bukan peserta didik yang harus menyesuaikan diri dengan suatu kurikulum tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Dedi Supriyadi pada tahun 2013, ia mengatakan bahwa adapting the system, not the children. Selanjutnya itu tujuan kurikulum yang fleksibel. Tujuannya diterapkan kurikulum yang fleksibel ini agar dalam proses belajar mengajar lebih luas, lentur, dan juga tidak kaku, terutama dalam pelaksanaannya. Tujuan kurikulum yang fleksibel ini bagi pendidik ataupun guru agar dapat memberikan ruang gerak bagi mereka untuk mengembangkan program pembelajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Sedangkan untuk peserta didik ataupun siswa agar mereka dapat memilih program pembelajaran dan dapat mengembangkan minat dan bakat mereka sesuai dengan kebutuhan mereka di dalam lingkungannya. Selain itu, pengimplementasian kurikulum yang fleksibel ini bermaksud untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan dan juga mempersiapkan anak-anak yang berkualitas untuk saat ini dan juga di masa depan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi
kurikulum yang fleksibel dalam ruang lingkup pendidikan inklusif. Dimana ketika kita membicarakan ini, maka tentunya nantinya memerlukan penerapan dan perencanaan yang matang. Hal ini bertujuan agar nantinya ketika diimplementasikan akan berjalan dengan lancar, baik, serta efektif. Di mana dalam implementasi kurikulum dan proses pembelajaran hendaknya memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran yang didasari oleh hasil asesmen serta pembentukan program pembelajaran individual bersama guru kelas dan guru pendamping khusus. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran lebih menggunakan metode pembelajaran yang kooperatif, inovatif, partisipatif, dan kreatif. Yang ketiga, di mana pemberian kesempatan yang sama antar peserta didik, baik peserta didik berkebutuhan khusus maupun peserta didik pada umumnya. Yang keempat, menjadi tanggung jawab bersama dan dilaksanakannya kolaborasi antara guru kelas dan guru pendamping khusus. Dan yang terakhir, menggunakan segala bentuk media maupun sumber daya dan lingkungan yang beragam sesuai kondisi dan kebutuhan dari setiap peserta didik. Penggabungan antara peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik pada umumnya di dalam suatu kelas inklusif tentunya nantinya akan memunculkan berbagai tantangan dan hambatan belajar serta dukungan akan kebutuhan khusus yang diperlukan. Di kelas inklusif menuntut adanya pengembangan kurikulum yang bersifat fleksibel tingkat tinggi untuk mengadaptasikan dan mengakomodasikan lingkungan belajar yang baik bagi setiap anak. Guru reguler dan guru pendamping khusus mempunyai tugas yang sama, yaitu untuk mengadaptasikan lingkungan belajar dan kebutuhan peserta didik di kelas. Sehingga kelas reguler akan menjadi tempat bertemunya antara pendidikan reguler dengan pendidikan berkebutuhan khusus. Kemudian, peserta didik tentu saja merupakan pengguna utama dalam pendidikan inklusif ini. Oleh sebab itu, peserta didik adalah fokus utama dalam pengembangan kurikulum yang fleksibel dalam ruang lingkup pendidikan inklusif. Pengalaman, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kapasitas peserta didik serta kebutuhan monitoringnya harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Dan tak kalah penting, komunikasi secara rutin dengan orang tua juga membawa pengaruh yang cukup besar. Karena orang tua adalah mitra penting dalam mengakses kebutuhan serta minat siswa dalam merencanakan tujuan jangka panjang dan aspek lain mendorong dari pembuatan kurikulum individual bagi anak mereka. Artinya, pendidikan inklusif mendorong orang tua untuk terlibat secara proaktif dan bermakna dalam proses perencanaan pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran bagi anak mereka. Sehingga, pendidikan inklusif tentu menuntut penerapan kurikulum yang fleksibel. Pendidikan inklusif memungkinkan penyesuaian materi atau bahan pelajaran, alat, penataan lingkungan belajar, serta yang lain-lainnya, dan evaluasi terhadap anak mereka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan manfaat kurikulum yang fleksibel. Seperti namanya, kurikulum fleksibel. Yang artinya adalah bahwa kurikulum ini merupakan kurikulum yang bersifat lentur atau tidak kaku. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang menyesuaikan dengan kebutuhan maupun kemampuan dari individu. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa setiap individu di dunia memiliki kebutuhan dan juga kemampuan yang berbeda pula, tidak sama. Walaupun dua orang terlahir kembar, mereka berdua pun pasti memiliki kebutuhan dan juga kemampuan yang berbeda pula, tidak sama. Untuk itulah, kurikulum yang fleksibel merupakan sebuah jawaban dari keberagaman setiap individu tersebut. Kurikulum yang fleksibel juga dapat diartikan sebagai kurikulum yang menyesuaikan dengan siswanya, bukan siswanya yang menyesuaikan dengan standarisasi kurikulum yang ada. Manfaat lainnya yang dapat dirasakan dengan menerapkan kurikulum yang fleksibel yaitu adalah guru dapat berinovasi dan juga berkreasi terkait dengan pendekatan dan juga metode pembelajaran yang aksesibel bagi siswa. Karena sifatnya tidak kaku tadi, maka guru memiliki ruang yang luas dalam memodifikasi strategi, metode, media dan juga alat pembelajaran dan juga lain hal sebagainya untuk dapat menciptakan suasana proses belajar dan pembelajaran nyaman bagi siswa. Manfaat lainnya yaitu adalah kurikulum fleksibel ini juga bersifat kolaboratif dan juga partisipatif. Untuk itulah, setiap siswa dapat memiliki kesempatan yang sama di kelas untuk dapat menonjolkan dirinya, untuk dapat menampilkan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Dan itulah tadi beberapa manfaat yang dapat dirasakan dengan menerapkan kurikulum yang fleksibel.